Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut cerita untuk perjalanan eh, mengelilingi Indonesia dengan berangkat naik sepeda dengan tujuan utama pendakian gunung di Indonesia yang di ketinggian di atas 2.500. Itu rencana saya. Setelah bermalam semalam di tempat saudara Bukit Tinggi, terus saya memalam juga di Ngarai Siano, pasang tenda sana. Dan paginya telah minta izin sama Pak Kepala Desa, saya melanjutkan perjalanan mendayung sepeda menuju Painan, terus ya pesisir selatan. Terus pendek cerita telah melalui perjalanan panjang, pesawahan dan hutan, dan pernah juga saya nginap di rumah makan di Pesawangan di Muara Beliti kalau tidak salah. Paginya saya berangkat menuju sampai Sungai Penuh pada tanggal Gunung Kerinci, Gresik Tuo, Sungai Penuh, Jambi, ketinggian 3.805 meter dari permukaan laut, tanggal 17 bulan 2 1991. Saya dari Sungai Penuh dayung sepeda sampai terus ke Gresik Tuo. Namun di Gresik Tuo ada pos penjagaan sana. Waktu itu saya masih ingat dengan polisinya, namanya Pak Sidangan. Beliau mengatakan bahwa perizinan pendakian Gunung Kerinci harus ada izin tertulis dari Taman Nasional yang ada di Sungai Penuh katanya. Jadi Bapak itu tidak mengizinkan saya mendaki waktu itu karena belum memiliki surat izin dari Taman Nasional. Walaupun saya sudah punya surat-surat lengkap dari daerah saya, Pasaman, Lubus Kaping, namun saya diwajibkan juga mengurus perizinan melalui Taman Nasional. Waktu itu saya naik angkot ke Sungai Penuh. Sepeda saya titip tempat Pak Sidangan, rumah beliau bertingkat waktu itu, posko beliau tingkat. Saya berangkat naik bus umum, angkot ke Sungai Penuh. Kebetulan kantornya sudah tutup, kantor Taman Nasionalnya sudah tutup. Saya jalan-jalan, saya nampak di gapura pintu rumah, di pintu pagar masuk ke rumah itu ada sana merek WWF. WWF. Saya juga nekat untuk masuk ke dalam, dan saya ditemui waktu itu Pak Erwin masih muda beliau, Pak Erwin. Ketika saya nanya, saya lihat nama beliau Pak Erwin, saya ingat waktu itu pendaki Gunung Indonesia yang terkenal dengan Pak Saudara Norman Edwin, pendaki Gunung Indonesia yang terkenal waktu itu. Saya mengutarakan niat saya mau izin mendaki Gunung Kerinci. Dan saya juga menginformasikan bahwa kantor Taman Nasional sudah tutup. Bapak Bang Erwin cukup ramah. Lama kami cerita tentang pengalaman pendakian. Saya perlihatkan juga sama beliau foto-foto saya bawakan album foto. Waktu itu saya lihatkan sama beliau gunung-gunung sudah saya daki, antara ditanya pengalaman saya pendakian gunung. Jadi waktu itu dilihat sama beliau foto saya di puncak Gunung Pasaman di Sumatera Barat. Dia ketawa. "Kenapa Bang ketawa?" Saya bilang, "Ini kamu katanya pecinta alam," katanya. "Tapi saya lihat kamu malah merusak alam." "Merusak alam gimana Bang?" Saya bilang. Saya juga heran juga, rasanya saya enggak ada nebang-nebang segala sesuatu. "Ini," katanya, tunjuknya foto yang saya berada di puncak Gunung Pasaman. "Ini kulit kayu ini kamu kupas," katanya. "Kamu tulis nama kamu di sana. Kamu goresi, kamu kupas, kamu goresi," katanya. "Kamu bilang kamu pecinta alam, kamu sahabat alam. Kamu tega menguliti kulit sahabat kamu gores sana, bikin nama kamu pakai cat, pakai pisau.
kamu tahu dia sakit katanya, cuma dia tidak bisa ngomong. Kamu merasa bangga bisa nulis nama kamu di sana. Padahal dia menanggung sakit selamanya. Kamu sadar itu? Iya bang, saya sekarang baru mengetahui bang. Saya insaf dan tak mengulang lagi. Abang itu ketawa. Ya, abang begitu seharusnya. Jadi kalau kita pecinta alam jangan sampai merusak gitu. Apalagi menggores itu sangat merusak wajah-wajah aslinya katanya. Dan itulah kesadaran saya untuk melaksanakan pendakian itu tak boleh merusak, dan apalagi untuk buang-buang sampah katanya. Kan enak, taruhlah kamu buang kaleng kayak umpamanya kaleng-kaleng makanan di atas, kamu tega meninggalkan kaleng-kaleng itu. Seandainya saya kasih dengan tali rafia ini, saya taruh di leher kamu kayak kalung, sanggup nggak kamu bawanya seminggu saja katanya. Masuk kota, keluar kota dengan kaleng di leher kamu, saya tulis nama saya sana, kamu sanggup? Sebetulnya saya tidak tegas sebetulnya, tapi kalau untuk menguji untuk kamu, apa kamu sanggup untuk membawa kaleng yang tuliskan nama saya itu, katanya Bang Erwin. Saya bakal nggak sanggup bang. Itulah. Apalagi kalau di gunung, kalau kamu tinggal kaleng-kaleng itu bertahun, sampai kapan dia akan menanggung beban. Jadi lain kali jangan meninggalkan sesuatu di gunung, apalagi membuang kayak kotoran plastik segala macam, apalagi kalengan. Jadi tidak bagus. Ya bang, saya sadar bang, saya akan mengulangi perbuatan itu lagi. Saya bilang sama Bang Erwin, siap cerita panjang lebar sama Bang Erwin. Dia juga pesan, kalau kamu nanti naki Gunung Gede Parango, di apa tuh, di sana ada mertua saya namanya Pak Feridi katanya. Di alun-alun Surya Kencana ada lapang golok sana, di sana pun beliau ada menyewakan tempat katanya. Jadi kamu bisa nginap gratis sana, tempat mertua saya. Bilang sama mertua saya Pak Freddy bahwa kamu sudah dari sini, tempat Edwin. Ya makasih banyak bang atas bantuan abang. Jadi saya diantar sama anggotanya Bang Erwin menuju ke rumah kepala Taman Nasional yang ada di Sungai Penuh. Alhamdulillah saya dibonceng pakai kereta, diantar, dan saya dikasih izin sama kepala Taman Nasional Gunung Kerinci, dan berbekal surat saya diantar lagi sama anggotanya Bang Erwin menuju tempat angkot, menuju ke Gresik Tuo lagi, posko pendakian Gunung Kerinci. Dengan naik angkot saya kembali lagi dan sampai tempat posko pendakian, tempat Pak Sidangan, Pak Polisi yang jaga di situ. Malam itu saya menginap di tingkat atas, tingkat 2, dan saya juga minta izin bikin sambal untuk dibawa ke Gunung Kerinci. Pagi sekali siap sarapan, pamit sama Bang Erwin, Pak Sidangan, sepeda saya titip sana, saya berjalan menelusuri kebun-kebun teh di kaki Gunung Kerinci. Waktu itu lagi sepi juga untuk Kerinci, tak ada pendaki waktu itu. Saya lenggang jalan sendiri. Cuma yang saya temui di jalan ada gerobak-gerobak yang ditarik sapi, warga-warga yang pergi ke ladang. Ada juga yang bekerja di perkebunan teh sana. Satu hari perjalanan saya sampai di posko di perbatasan, di posko 1 nggak salah. Ya di sana juga ada pondok, ada besi, tiangnya, atapnya sudah tidak ada lagi. Saya nginap sana semalam, besok paginya berangkat lagi, agak terlalu pagi. Siang-siang sudah sampai di perbatasan. Batasan nama lokasinya pun saya nggak hafal. Masalahnya saya nggak ada
teman waktu itu. Warga sana pun nggak ada yang tempat saya bertanya, cuma batas bunga-bunga sama lereng yang tandus yang terjal batu pasir. Di sana saya pasang tenda dan dititip perlengkapannya terlalu berat sana. Di pagi itu rencananya siang itu rencana mau lanjut ke puncak gitu. Lanjut ke puncak, lantaran perlengkapan terlalu berat saya taruh sana di tenda. Saya berangkat dengan siap sarapan. Saya berangkat. Di perjalanan saya diserang kabut pekat menggulung kayak gulung tikar kayak gitu, pekat terlalu pekat. Jarak pandang cuma sekitar 10 atau 15 meter lah, jadi nggak tembus mandang lagi. Memang saya dikasih saran waktu itu, seandainya kabut pekat datang menggulung, saya disarankan jangan melanjutkan perjalanan, istirahat sana menunggu kabut itu hilang. Masalahnya berbahaya kalau dilanjutkan perjalanan. Kadang-kadang ada curam di depan kayak jalur pendakian, tapi depannya ada jurang. Kadang kabut pekat itu memang terlalu pekat. Mungkin sekitar 3 atau 4 menit kabut itu hilang lagi, nampak lagi jalan ke puncak. Saat itulah alhamdulillah saya sampai menggapai puncak tertingginya Gunung Kerinci waktu itu. Walaupun hujan badai menerjang, memang agak ngeri juga waktu menelusuri puncak Kerinci. Air yang mengalir dari atas begitu dinginnya. Cuma jalur pendakian itu sudah mengalir kayak anak sungai yang begitu dingin, dan kaki pun merasa ngilu, kayak sungai es dingin, yang air dari hujan dari puncak gunung. Kali-kali kabut pekat menggulung, saya duduk lagi nunggu kabutnya hilang. Walaupun kedinginan, bertutupkan plastik aja, aku duduk di batu besar. Kabut sudah berarak pergi, saya pun jalan lagi. Begitu selanjutnya siap puncak, di top pun saya tidak sempat mengambil foto yang begitu jelas karena hujan dan badai. Sebentar saja saya di puncak, lantas turun lagi, air ke bawah sudah mengalir kayak anak sungai. Hujan semakin deras. Di sana sini ada kedengaran longsoran pasir di jurang-jurang yang dalam itu. Itu yang sangat mengerikan juga waktu itu. Hujan begitu deras dan ada longsoran dari tebing-tebing yang curam itu. Sekali-kali kabut menutupi pemandangan, saya berhenti, lantas nampak jalan, saya jalan lagi. Kemudian sampai di tenda, saya ganti pakaian dengan yang kering, saya istirahat dalam tenda sampai besok paginya. Pagi alhamdulillah cerah dan tidak begitu susah saya turun dengan agak sedikit berlari-lari, karena jalan di Kerinci sudah begitu bersih saya pikir dibanding gunung-gunung yang lain. Jadi jalannya sudah begitu hafal. Sampai di bawah ada kebun jagung masyarakat. Saya lihat di dangau-dangau atau di warung di balai-balai itu ada asap api yang ngepul. Saya lihat ada 3 orang pendaki sana, katanya dari Jakarta katanya, laki bakar-bakar jagung. Tadi kami beli sama warga katanya, kebetulan warganya sudah pulang katanya. Jadi kami bakar-bakar jagung sini, silahkan dicoba katanya. Jadi saya coba makan, ya enak betul. Masalahnya kita udah kedinginan dari puncak, itu. Jadi disuguhi bakar jagung yang hangat. Alhamdulillah kami berkenalan, dan waktu itu saya juga pamit turun, dan 3 pendaki itu melanjutkan perjalanan arah ke puncak Kerinci. Alhamdulillah selamat saya sampai di posko pendakian tempat Pak Sidangan, dan Pak Sidangan menyalami saya dari sana, cuci pakaian, dan insya Allah paginya besok saya mau melanjutkan lagi jalan pakai sepeda, dayung sepeda menuju ke daerah Sumatera Selatan dengan tujuan pendakian Gunung Dempo di Pagar Alam di Sumatera Selatan. Dan malam itu saya istirahat di posko pendakian di Gresik itu, tempatnya Pak Sidangan. Demikian, nanti kita sambung lagi, kita istirahat sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.